Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Sutarma, absen 25 dari kelas 10 PPLG 7. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi perulangan dengan while. Nah, sebenarnya materi perulangan itu bisa dituliskan misal seperti ini. Tiga dan seterusnya gitu. Tapi jelas kayak gitu lama banget kan ya. Jadi kita akan menggunakan while. Nah, jadi di while itu ada kondisi, ada aksi 1 dan aksi 2. Nah, jika coba kita yang pertama adalah A sama dengan 0. Ketika A kurang dari 20, nah ini kita ketika menggunakan satu aksi saja, maka akan terus terjadi looping. Nah, jadi kita harus menambahkan kondisi biar programnya tidak looping terus-menerusan tanpa ada akhir ya teman-teman. Jadi A sama dengan A plus 2 sama. Nah, jadi akan mengeprint 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, jadi logikanya itu seperti ini teman-teman. Jadi program berjalan, lalu ada decision. Ini ada kondisi. Ketika itu false, maka akan berakhir programnya. Dan ketika itu true, maka akan mengulang lagi. Dan di sini tuh ada aksi. Nah, misal awalnya 0, lalu di sini ada kondisi dimana jika kondisi itu memenuhi A kurang dari 20, maka akan true. Di situ kita akan ke aksi yang pertama, yaitu A plus 2. Nah, itu akan di-print lagi, hasilnya adalah 2. Nah, itu memenuhi kondisi lagi atau enggak? Ketika enggak, maka akan ditambahkan lagi 2. Lalu seterusnya 4, lalu berulang lagi, lalu jadi 6, lalu berulang lagi jadi 8, sampai A kurang dari 20 yang terakhir itu 18. Dan disitu akan menjalankan aksi yang terakhir, yaitu 18 plus 2. Dan disitu kan akan false, jadi programnya akan berhenti. Coba kita melakukan eksperimen ketika A sama dengan 100, lalu ketika A
A kurang dari ya. Ini kita akan bereksperimen ya teman-teman. Kita ini aja deh. Nah, di sini akan melooping, tapi loopingnya adalah kali ya teman-teman. Jadi mulai dari 1 dikali 2 hasilnya 2, lalu dikali 2 lagi hasilnya 4, dikali 2 18, dikali 2 16, dikali 32, dikali 2 lagi 32, dikali 2 lagi 64. Dan yang terakhir 128, dan itu programnya selesai. Lalu kita bereksperimen lagi. Nah, ketika A adalah 100, A ada 100. Nah, kondisinya adalah ketika aku lebih dari 1, maka akan jadi kondisi ini, lalu akan di print dan diulang. Nah, jadi seperti ini ya, awalnya kan 100, lalu kondisinya dikurangi 2 jadi 89, lalu seterusnya 96, 94, dan terakhir adalah karena ini di sini tidak ada sama dengan, maka di sini hasilnya adalah 0. Cuma di sini kalau kurang dari 1, tapi di sini ada sama dengannya. Nah, maka di sini adalah yang terakhir, kondisinya adalah nilainya 1, lalu aksi yang terakhir menjadikannya 0. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi perulangan while. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang if statement dan else statement. Nah, untuk if statement di sini ada suatu kondisi, yaitu nilai kurang dari 60 nanti akan menjalankan aksi ini. Dan juga ada else statement lalu akan menjalankan aksi. Nah, jika digambarkan itu seperti ini. Jadi menginputkan dulu nilainya, lalu akan ada kondisi maksudnya. Ini adalah false, ini adalah true. Nah, jadi ketika kita menginputkan nilai informatika di sini, maka akan masuk ke kondisi yang pertama, yaitu nilai itu kurang dari 60 atau tidak. Ketika false, maka akan muncul aksi ini. Maksudnya ketika nilai lebih dari 60, maka akan muncul aksi selamat nilai kamu lulus KKM, dan finishnya itu ada juga aksi terima kasih. Nah,
Ketika true kurang dari 60, maka akan menjalankan aksi juga, yaitu nilai kamu perlu bimbingan. Itu. Jadi itu ya, ketika di sini false maka akan muncul aksi juga, dan ketika true juga akan muncul aksi. Di sini ada untuk mengakhiri program. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya elif, yaitu kondisi lain selain if gitu. Jadi ada pertambahan kondisi. Misalnya dituliskan seperti ini. Elif nilai kurang dari sama dengan 80. Jika kondisinya kurang dari 80, maka akan menjalankan aksi. Menuliskan kamu kompeten. Jadi jika elif, maka di sini tuh ada suatu kondisi lagi teman-teman. Jadi ada kondisi lagi di mana di sini ada kondisi lagi. Di sini adalah true. Dan di sini adalah false. Sini true, sini false. Salah. Maaf ini, kok besarnya gambar sekali. Nah, misal kita menginputkan nilai 90. Maaf. Berapa tadi kita kondisinya? Misal kita menginputkan nilai 80 di sini. Kondisi pertama adalah nilai kurang dari 60. Kan ini karena 80 jadi false ya. Lalu kita masuk ke kondisi kedua. Jika nilai kurang dari sama dengan 80, maka akan true. Di sini. Lalu akan berakhir. Dan jika di sini 90, maka akan masuk ke false yang di sini, dan juga ada aksi juga. Maaf, di sini tidak ada aksi. Ada aksi maksudnya. Gimana? Teman-teman. Ada aksi yaitu nilai kamu lulus KKM. Coba ya. Kita akan mencoba yang true di situ. True misal nilai 45. Kamu perlu bimbingan. Jadi di sini ini muncul kamu perlu bimbingan, lalu ada ucapan terima kasih jika diinputkan nilai 45 karena kurang dari 60. Nah, ketika 80, coba ya. Nah, akan muncul aksi statement kamu kompeten. Ini adalah di sini ya, karena memenuhi kondisi yang di sini. Jadi aksinya ada di sini dan juga terima kasih. Lalu ketika kita menginputkan 90, akan nulis yang ini ya. Selamat, nilai kamu lulus KM.
Ini adalah false yang terakhir. Ini adalah aksi selamat kamu lulus KKM dan akan menuju ke terima kasih. Jadi segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang sequel, list, tuple, and dictionary. Bye-bye.